Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Tiba saatnya kita di segmen 3 dan juga 4. Segmen Tanya Jawab kita akan membahas lebih dalam bahwa tema kita ini sangat menarik sekali. Berkaitan dengan harta yang semuanya insya Allah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama saya ke Pak Fauzan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, saya mau nanya tentang hisab untuk harta yang kalau tadi kan harta dari mana dan akan kemana. Ini hartanya nggak kemana-mana karena ditabungin gitu Pak Kiai. Ya, karena ditabungin nunggu apa namanya itu kalau yang syariah bagi hasil, nunggu habis itu kalau tabungan yang non syariah itu nunggu bunganya gitu. Nah kira-kira hisabnya seperti apa kalau hartanya nggak kemana-mana gitu. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam, menarik sekali ini pertanyaannya Kiai dari Pak Fauzan. Harta yang nggak kemana-mana ini, silakan Kiai. Dalam Al-Quran, Allah kasih warning karena memang menurut saya bahwa mengantisipasi hal-hal seperti ini, orang-orang yang mengumpulkan uang. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Allah pesan betul tuh, wahai orang-orang yang beriman, segera infakkan hartamu di jalan Allah, jangan sampai terlambat. Pada saat kita ngelihat tuh uang kita simpan, apakah ada jaminan bahwa kemudian kita akan ketemu dengan uang itu pada saat pencairannya? Kalau udah jatuh di anak mah rada susah kayaknya buat nyedekain bapaknya. Karena saya ketemu dengan anak yang bapak sama emaknya sedekah, anaknya yang uring-uringan gitu. Disedekain mulu, ntar buat saya mana gitu. Apalagi ntar bapak emaknya udah mati. Maka sebelum itu kalau kita ngebaca kitab, lagi-lagi kitab Tanbul Mukhtarin, mereka kalau punya uang disedekain buru-buru. Karena apa? Karena mereka tahu betul janji Allah pasti terjadi. Orang cuman kadang lebih tertarik dengan hitungan manusia. Udah gitu hukumnya abu-abu lagi. Abu-abu dalam pengertian ada yang ngebolehin, ada yang kagak gitu kan. Masalah bunga. Kita nggak mau terjebak di situ. Tetapi mau berapa persen pun itu yang kau dapatkan dan kau harapkan, taruhlah kau ngambil ada pendapat yang membolehkan. Pertanyaannya mana lebih besar tawaran yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Ketika engkau memberikan pinjaman kepada Allah dengan hartamu, maka Allah kembalikan dengan berlipat ganda. Apalagi kalau kita kembali kepada ayat mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bunga bank mah kebangetan kecil. Cuma karena manusia innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Maka saya melihat bahwa orang-orang yang mampu, tadi saya sepakat dengan Kiai Jumharudin, bukan secara fisiknya materi itu, harta itu menjadi terhukumi menjadi tidak baik, penggunaannya, mencarinya dan penggunaannya itu yang menjadi harta itu bernilai baik atau tidak. Maka bila ditanyakan seperti ini, kalau kita sedang ngaji, mana tawaran yang kau akan ambil saat ada tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka itu pemirsa TV One, pertanyaan ini menjadi pengingat buat kita. Keluarkan hartamu sebelum engkau meninggalkan harta itu. Masya Allah, menarik sekali. Inilah yang menjadi jawaban sekaligus tadi yang disampaikan. Min aina, kemudian untuk apa juga lah. Daripada nggak kemana-mana, mending disedekahkan. Itu tadi ya, ini yang menjadi, ini yang menjadi jawaban tadi ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya Ibu Tia yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Ustadz Jumharudin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tia dari Majelis Taklim Muslimah Telajung. Saya mau bertanya Pak Kiai, tadi kan membahas harta yang kita miliki pasti dihisap. Yang saya tanyakan, apa pengaruh harta yang tidak halal bagi keluarga kita?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Apa pengaruh harta yang haram terhadap keluarga kita? Itu ibaratnya kalau bensinnya itu udah dicampur air kali atau dicampur apa itu. Kira-kira kalau bensin itu dicampur dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak punya kepentingan untuk menggerakkan motor atau mobil kita, apa yang akan terjadi? Mogok. Karena itu orang yang memakan harta yang haram yang pertama, harta yang haram, harta yang didapat dengan cara yang tidak benar akan keluar dengan cara yang tidak benar. Jadi harta yang didapat dengan cara yang buruk akan keluar dengan cara yang buruk. Makanya kenapa infak itu salah satunya adalah menyelamatkan kita dari kemungkinan harta kita itu haram. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Kalau sampai ada harta yang haram dan kemudian itu tidak diinfakkan, apa yang akan terjadi? Orang ini akan mengalami kebinasaan. Orang ini akan mengalami musibah. Makanya tidak ada musibah kecuali karena dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita makan makanan yang baik lagi halal, kemudian dikaitkan dengan amal soleh. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik lagi halal dan beramal solehlah. Ini ayat ini sangat luar biasa. Berarti Allah menghubungkan antara makanan yang baik lagi halal dengan kemampuan amal soleh. Maka kalau makanan kita halal, kalau makanan kita baik, maka kita akan mudah sekali untuk beramal soleh. Kita akan mudah untuk sholat malam. Kita akan mudah tilawah, kita akan mudah datang ke pengajian, kita akan mudah zikrullah. Kenapa? Makanannya halal lagi baik. Akan tetapi ketika makanan kita itu haram, apa yang akan terjadi? Maka kita sangat malas, berat sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu efeknya kepada keluarga, diantaranya anak-anak kita susah diajak untuk menjadi anak-anak yang soleh. Susah diajak untuk berbuat baik, susah diajak ke pengajian, susah diajak untuk hal-hal yang positif. Kenapa? Karena makanannya racun. Makanannya apa? Racun. Dan racun dari makanan yang haram itu bukan cuma mematikan sel-sel baik kita ini akan mati, bahkan akan mematikan potensi-potensi positif yang ada di dalam hati kita. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz Jumahrudin LC dan juga Kiai Haji Syarif Mataji. Menjadi muhasabah tersendiri bagi kita semua untuk menjadi evaluasi bagi diri kita sendiri. Dari mana kita dapatkan harta kita dan kemudian bagaimana kita memanfaatkan harta kita itu sendiri. Masih ada satu segmen lagi pemirsa di sesi tanya jawab, nanti insya Allah kita akan kembali usai jeda sesaat lagi.